Halo, kembali lagi dengan saya, Cinta Cakraningrum, psikolog. Kali ini saya akan membahas mengenai cara mengatasi kecanduan anak pada gadget. Semakin canggih teknologi di zaman sekarang ini, itu malah membuat anak-anak pun juga semakin canggih menggunakan gadget. Namun, ada beberapa kendala nih yang biasanya dialami oleh para orang tua. Misalnya, ada beberapa orang tua yang banyak sekali menghabiskan waktunya dengan pekerjaannya masing-masing. Misalnya, orang tua yang sibuk bekerja, orang tua yang sibuk dengan media sosial gitu ya, sehingga mengabaikan anak-anaknya yang seharusnya mereka ditemani bermain, namun orang tuanya tidak sempat untuk menemani anak-anaknya bermain. Nah, ada beberapa anak juga yang mungkin rewel, sering menangis, sering tidak bisa diam, tidak bisa tidur, ataupun tidak mau makan. Sehingga banyak orang tua pun yang memberikan handphone atau tab gitu ya, atau sejenisnya agar si anak diam, agar si anak mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua. Misalnya, anaknya nggak mau makan nih, terus ya udah dikasih aja handphone ibunya atau ayahnya agar si anak mau makan. Sambil makan, anaknya main handphone. Ataupun misalnya tidak mau tidur, ya udah dipinjemin handphone agar bisa terlelap langsung tidur karena sibuk mainin handphone gitu ya. Atau orang tua yang tidak mau diganggu oleh anaknya karena mereka sibuk kerja, daripada mengganggu orang tuanya yang lagi bekerja, ya udah dipinjemin tab, dipinjemin handphone, entah apa itu. Disinilah masalahnya. Banyak orang tua yang sebenarnya hanya ingin jalan pintas agar anaknya diam, tapi mereka belum memikirkan apa nih bahayanya pada saat anak sudah mulai edik atau kecanduan dengan gadget tersebut. Mungkin banyak di antara kita yang seperti itu. Lalu bagaimana tanda-tandanya anak yang sudah mulai kecanduan gadget? Saat handphonenya diambil, dia menangis, nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau tidur, pokoknya main handphone, main tab, terus nonton YouTube misalnya, seperti itu ya. Nah, itu sudah mulai edik. Jadi tiada hari tanpa pegang handphone atau gadget. Tiada hari tanpa menonton YouTube karena sudah kecanduan nih. Tiada hari tanpa main game. Pokoknya semua aplikasi yang membuat dia senang, yang membuat dia merasa nyaman di handphone itu, dia akan terus mainin terus. Nah, si orang tua lupa nih, yang penting anaknya anteng kan? Padahal salah. Terus bagaimana nih cara mengatasi anak-anak yang sudah kecanduan gadget? Cara mengatasinya adalah, yang pertama, untuk anak usia dini itu biasanya perilaku yang dia tampilkan biasanya kebanyakan itu meniru atau modeling orang-orang di lingkungannya. Maksudnya seperti apa? Jadi untuk anak-anak biasanya dia nggak perilaku begitu aja yang di dalam diri dia, tapi ada orang yang dia lihat sehingga dia tiru. Jadi bagaimana baiknya? Sebagai orang tua, hindari menggunakan handphone yang berlebihan pada saat di dekat anak. Walaupun itu urusan kerjaan, misalnya seperti itu, urgent. Kita bisa mengalihkan perhatian menggunakan handphone tidak di depan anak. Bermain, padahal anak ada di sisi kita nih. Tapi kita menghabiskan waktu memegang handphone. Mungkin chattingan dengan rekan kerja, teman, saudara, keluarga, atau bermain game, atau update status gitu kan ya. Pokoknya mengabaikan si anak yang ada di sebelah kita gitu. Nah, si anak kan jadi meniru, orang tua saya bisa kok main handphone, kenapa saya enggak gitu ya. Jadi dia kan nggak tahu nih, oh si ibu, si ayah mainin handphone gara-gara dia ada kerjaan. Kan si anak nggak tahu nih gitu. Tapi yang dia tahu adalah orang tuanya megangin handphone terus. Ya udah, dia mengikuti. Kemudian yang kedua, cara mengatasinya yaitu
Ajak anak bermain di luar mainan yang ada di handphone. Misalnya bermain sepeda, bermain ular tangga, atau enggak ajak anak untuk berbincang-bincang, mendengarkan dongeng. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Permainan-permainan yang tidak melalui teknologi pada saat ini. Yang ketiga, walaupun dikatakan anak akan kecanduan atau edik pada gadget, tapi beberapa tahun sebelumnya banyak sekolah-sekolah yang menggunakan online gitu ya. Jadi tidak offline, tidak tatap muka gitu. Nah, orang tua bisa memberikan handphone, memberikan tab mungkin, atau laptop atau sejenisnya hanya untuk keperluan saja, hanya untuk keperluan pendidikan gitu ya. Walaupun dikatakan anak-anak kurang baik menggunakan handphone, nanti akan kecanduan untuk bermain handphone gitu, tapi kan kita tidak mengungkiri bahwa di zaman sekarang ini banyak sekali juga mata pelajaran, banyak sekolah yang menggunakan online gitu kan. Nah, fasilitas-fasilitas itu bisa dipakai hanya untuk keperluan pendidikan, pembelajaran gitu. Itu pun harus ditemani oleh orang tua. Itu baiknya pada saat menggunakan gadget, orang tua mendampingi. Jadi tahu nih yang dibuka memang urusan sekolah, bukan melihat YouTube, main game gitu ya. Terkadang gini, yang orang tua tahu dibukain nih YouTube-nya, nontonnya SpongeBob misalnya seperti itu ya. Kan lama-lama ada film-film yang lain yang iklan dia nggak tahu ya, nggak ngerti, asal-asal mencet, ternyata ada film-film kekerasan misalnya seperti itu ya, atau film-film dewasa lainnya gitu. Sehingga akhirnya kan si anak yang nggak ngerti nonton nih, lihat nih. Nah, di situ bahayanya. Nah, perilakunya bisa melihat, oh kekerasan misalnya, ada yang dia tonton tuh film-film di mana ada pemukulan, suara berteriak-teriak gitu ya. Anak itu kan modeling seperti tadi saya bilang. Pada usia-usia anak itu, perilaku yang dia tampilkan adalah perilaku-perilaku yang dia lihat, baik itu di lingkungannya maupun yang dia tonton, misalnya seperti itu. Kemudian, yang terakhir, bagaimana sih cara mengatasi anak yang kecanduan gadget? Yaitu kita beri batasan untuk bermain handphone. Boleh saja bermain handphone, tapi dibatasi 1-2 jam, tetap didampingi oleh orang tua tentunya. Setelah 2 jam lalu dibatasi, atau tidak dibatasi lokasi tempat bermain. Misalnya di dalam kamar tidak boleh megang handphone, di meja makan tidak boleh megang handphone, di ruang TV tidak boleh megang handphone. Jadi ada ruangan-ruangan tertentu yang tidak diperbolehkan si anak memainkan handphone. Saat di ruangan yang lain, boleh memegang handphone, boleh bermain handphone, tapi tetap dalam pengawasan orang tua. Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai cara mengatasi kecanduan gadget pada anak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.